Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ayu Herlina dari S1 PG PAUD Angkatan 2020 Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di sini saya akan membuat video yaitu mereview jurnal pada mata kuliah Al-Islam Kemuhammadiyahan 2. Judul jurnal yang saya review adalah Refleksi Pemikiran Pembaharuan Pendidikan Islam Kiai Haji Ahmad Dahlan terhadap problematika pendidikan Islam. Pembahasan dan hasil penelitian. Yang pertama ada metode penelitian. Jadi, pada saat meneliti ini, para peneliti tidak terjun ke lapangan langsung, tetapi mereka menggunakan metode kepustakaan, yaitu metode di mana hanya memanfaatkan sumber-sumber yang ada, seperti buku, artikel, jurnal, ataupun sebagainya. Dalam penelitian ini menggunakan 3 tahap. Yang pertama ada tahap mencari data, tadi lewat buku, jurnal, artikel, ataupun apapun yang sesuai dengan topik pembahasan. Yang kedua ada menganalisis data, dan yang ketiga ada menarik kesimpulan. Yang kedua ada hasil dan pembahasan penelitian. Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir pada tahun 1868 di Kauman, Yogyakarta, dan meninggal pada tanggal 25 Februari tahun 1923 di Yogyakarta. Beliau meninggal pada usia 55 tahun. Kiai Haji Ahmad Dahlan berasal dari keluarga yang taat dan terkenal sebagai ketakwaannya pada urusan agama. Beliau adalah putra dari Kiai Haji Abu Bakar yang menjadi imam dan khotib di Masjid Besar Keraton Yogyakarta. Kiai Haji Abu Bakar adalah keturunan ke-12 dari Maulana Malik Ibrahim, seorang wali Songo. Ibu Kiai Haji Ahmad Dahlan bernama Siti Aminah. Beliau adalah putri dari Kiai Haji Ibrahim, mantan penguasa Keraton Yogyakarta. Pada periode ini, Kiai Haji Ahmad Dahlan mulai mengenal konsep pembaharuan Islam dengan cara meneliti beberapa karya dari para ulama, seperti karya dari Muhammad Abduh dan lain sebagainya. Kiai Haji Ahmad Dahlan bertugas mengimplementasikan perubahan di Indonesia. Meskipun Kiai Haji Ahmad Dahlan ini pernah belajar secara pribadi dengan Muhammad Abduh dan Rosyid Ridho, ia terinspirasi dari peremajaan mereka dengan membaca tulisan-tulisan mereka setelah menempuh perjalanan intelektual dan spiritual yang panjang dari Mekah. Kiai Haji Ahmad Dahlan ini menikah dengan Siti Walidah, seorang anak Kiai Fadil dan masih kerabat dekatnya juga. Istri Kiai Haji Ahmad Dahlan ini terkenal dengan sebutan Nyai Ahmad Dahlan, atau yang sering kita tahu itu sebagai pahlawan nasional dan pendiri Aisyah. Kiai Haji Ahmad Dahlan memiliki 6 orang anak dalam pernikahannya. Di antaranya ada Johana, Siradi Dahlan, Siti Bushiro, Irfan Dahlan, Siti Aisyah, dan Siti Zahra. Kiai Haji Ahmad Dahlan juga seorang saudagar batik selain mengajar kegiatan keagamaannya. Selain itu, ia adalah anggota aktif dari berbagai organisasi. Sikapnya yang ramah, sabar, perspektif membuatnya menjadi sosok yang populer di kelompok politik tersebut. Ia bahkan bertemu dan berbincang dengan seorang pendeta Katolik yang bernama Van Lith. Kiai Haji Ahmad Dahlan secara khusus banyak mengadopsi pemikiran dengan gagasan regenerasi yang berkembang di Timur Tengah, terutama jika melihat dinamika statis umat Islam di Indonesia. Alhasil, sekembalinya ke kampung halaman, ia sangat aktif mengalahkan konsep regenerasi ke seluruh pelosok tanah air. Hubungan Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan tokoh-tokoh pergerakan di tanah air seperti Budi Utomo dan
Serikat Islam atau SI yang di Barat, serta pembaruan Islam di daerah lain sangat mempengaruhi pandangan tentang relevansi modernisasi. Upayanya antara lain penerimaan selektif terhadap sistem pendidikan Barat atau kolonial, mendirikan perkumpulan yang dapat menjadi wadah pembaharuan sosial ekonomi masyarakat melalui berbagai amalnya yang mengakui bahwa agama tidak terbatas dari urusan ritual saja. Kemudian, atas desakan murid-muridnya, Kiai Haji Ahmad Dahlan terpaksa mewujudkan cita-citanya kaderisasi dengan mendirikan lembaga keagamaan yang permanen. Maka berdirilah organisasi Muhammadiyah di Yogyakarta pada 18 November 1912 dan juga mendirikan sebuah perum untuk pemudanya yaitu Hizbul Wathon dan sebuah forum untuk wanitanya yaitu Aisyiyah. Pendiri organisasi Muhammadiyah oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan semata-mata untuk menghidupi kembali ajaran-ajaran murni agama Islam dan mengikuti serta merealisasikan segala kemauan agama Islam. Kiai Haji Ahmad Dahlan juga digambarkan sebagai seorang pejuang dan pahlawan terkait dengan gerakannya dan pertempurannya. Beliau juga merupakan pahlawan kemanusiaan yang mengorbankan jiwanya untuk pendidikan sosial dan agama dalam kerangka kesadaran nasional yang kuat dan integral. Sebagai apresiasi dan jasanya, beliau diangkat menjadi pahlawan nasional melalui Kepres nomor 657 dalam rangka meningkatkan kesadaran kebangsaan melalui reformasi dan pendidikan Islam. Adalah tujuan pendidikan perspektif Kiai Haji Ahmad Dahlan. Adapun tujuan pendidikan Kiai Haji Ahmad Dahlan memandang pengembangan kepribadian seseorang sebagai komponen penting dan dari tujuan pendidikan. Dia mengatakan bahwa tanpa kepribadian yang kuat, tidak ada yang bisa mencapai kebesaran di dunia dan di akhirat kelak. Seseorang dengan kepribadian yang baik adalah seseorang yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah-Nya. Rasulullah adalah teladan, maka perlu untuk memperkenalkan siswa pada kehidupan Nabi selama proses pengembangan kepribadian mereka. 4. Materi dan metode pembelajaran perspektif Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dalam desain pendidikan yang ditawarkan Kiai Haji Ahmad Dahlan memiliki konsep pendidikan Islam yang diimplementasikan secara menurut kebutuhan peserta didik dari arus perkembangan zaman modern dan profesional. Pendidikan Islam harus inklusif, progresif, dan inventif untuk mencapai hal tersebut. Metode pengajaran ini merupakan penekanan utama dari upaya Kiai Haji Ahmad Dahlan agar bisa bersaing dan sebanding dengan sekolah Belanda. Dia terus termotivasi oleh upaya agamawan Kristen untuk mendirikan sekolah. Kurikulum beliau melakukan internalisasi dan interkoneksi antara materi pendidikan umum dan materi pendidikan agama yang secara integral masuk dalam kurikulum pendidikan di lembaga pendidikan yang beliau dirikan. Kemudian dari aspek seperti Sapras, beliau juga mendirikan Sapras di mana tujuan beliau mendirikan Sapras ini untuk peserta didik untuk bersahabat dengan Al-Quran yang mengimplementasikan dalam bentuk membaca, menulis, berhitung, dan membuat sketsa Al-Quran dan hadis mengandung materi sebagai ibadah, persamaan, peran, pertindakan melalui akal, kerjasama antar agama dan budaya, dan lain sebagainya. Pembaharuan sistem pendidikan. Perspektif Kiai Haji Ahmad Dahlan tentang pendidikan Islam saat ini adalah bagaimana integral dari tujuan dan kurikulum pendidikan Islam sebagai konsekuensi dan keinginannya. Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk memadukan komponen kognitif, emosional, dan psikomotorik. Selain itu, jalur pendidikan Islam saat ini tidak hanya membutuhkan kemampuan kognitif, emosional, dan psikomotorik, tetapi juga penanaman nilai-nilai
penanaman nilai-nilai positif dalam diri setiap individu. Dan perspektif Kiai Haji Ahmad Dahlan terhadap pendidikan Islam ini banyak memiliki gagasan yang menekankan perlunya menanamkan kualitas pribadi, etika, dan moral kepada siswa. Pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan ini menjadi kritik sekaligus sebagai refleksi bagi lembaga pendidikan Islam yang hanya mengedepankan komponen kognitif, emosional, dan psikomotorik, sedangkan kualitas iman, etika, dan moral terkadang Haji Ahmad Dahlan sebagai kritik sekaligus menjadi refleksi bagi para pendidik Islam yang hanya mengedepankan komponen kognitif, emosional, dan psikomotorik. Sedangkan kualitas iman, etika, dan moral terkadang dikesampingkan. Fenomena ini dapat dilihat dari banyaknya tindakan moral yang dilakukan oleh pelajar dari pendidikan Islam. Lembaga pendidikan harusnya mengedepankan nilai-nilai agama. Dengan demikian, peserta didik akan memiliki jiwa kepribadian dengan tingkat religius yang tinggi. Proyeksi dari tujuan pendidikan Islam modern yang digaungkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dapat kita proyeksi dari outcome learning baru yang ingin dicapai, yakni cendekiawan intelektual.
yang didefinisikan sebagai seorang muslim yang memiliki keimanan yang teguh, keluasan akan ilmu, serta kekuatan jasmani dan rohani. Tujuan pendidikan Kiai Haji Ahmad Dahlan ini adalah untuk mengembangkan generasi muslim dengan kepribadian yang kuat dan tidak rusak. Mereka adalah orang-orang yang memenuhi syarat agama, akal, dan tanggung jawab sosial. Pendidikan yang harus dikembangkan individu yang terhubung dengan komunitas ini dan